Kali ini gue akan membahas alasan mengapa Samsung berhasil mempertahankan tahtanya di puncak penjualan smartphone, seperti yang kita lihat dalam tabel berikut ini. Di channel gue ini gue akan membahas seputar branding, bisnis, teknologi, dan hal apapun yang gue suka. Jika kalian suka konten gue, silahkan subscribe dan aktifin loncengnya. Kita mulai dari mengenal break-even point dahulu. Break-even point atau disingkat dengan BP, yaitu kondisi di mana perusahaan berada di titik antara modal yang dikeluarkan dan pendapatan yang didapatkan itu berada di level yang sama. Bahasa awamnya itu BP adalah kondisi perusahaan balik modal. Ada dua perhitungan dasar dari BP, tapi tenang kok, di video kali ini gue gak akan bahas yang rumit-rumit. Perhitungan dasar dari BP yang pertama adalah BEP per unit. Apa itu BEP per unit? BEP per unit itu memprediksi seberapa banyak produk yang harus dijual untuk membuat kondisi penjualan perusahaan berada dalam kondisi balik modal. Gue kasih contoh sederhananya di sini. Modal yang dikeluarkan adalah 5.000, harga yang ditetapkan adalah 500 per produk. Jadi, berapa produk yang harus kita jual? Jawabannya adalah 10 buah. Dan BEP yang kedua adalah BEP per harga. BEP per harga itu kebalikan dari BEP per unit, di mana harga jual yang memprediksi kondisi perusahaan akan balik modal. Contoh sederhana, modal yang dikeluarkan 5.000, sedangkan jumlah produk yang ingin dijual adalah 2 produk, maka harga jualnya adalah 2.500. Gimana? Gampang kan? Apakah BP ini penting? Tentu saja, karena gak ada satupun perusahaan yang mau mengalami kerugian. Kita ambil contoh perusahaan ternama yang mengambil BEP secara berbeda. Di sini ada Apple yang mengambil BEP per harga dan Xiaomi yang mengambil BEP per unit. Alasan Apple memilih BEP per harga, yang pertama adalah produk Apple itu didesain premium dengan build quality yang sangat baik. Yang kedua, Apple tidak membagi segmen pada produk mereka dan mereka hanya menetapkan produk mereka sebagai varian produk. Contohnya iPhone, kita tidak akan menemui iPhone yang masuk level flagship atau entry level. iPhone ya iPhone. iPhone itu flagship. Yang ada hanya varian produknya saja, seperti ada iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, atau 12 Pro Max. Dan alasan yang terakhir adalah harga jual dari produk Apple itu tinggi. Dan yang kedua, alasan Xiaomi menggunakan BP per unit, yaitu alasannya yang pertama, harga produk Xiaomi itu murah, tetapi memiliki build quality yang terbilang baik, ya walaupun tidak sepremium dari produk Apple. Yang kedua adalah Xiaomi itu mengejar omset penjualan yang sangat banyak dengan strategi membuat sektor smartphone mereka menjadi 3 merek, yaitu ada versi dari Redmi, Pocophone, dan Xiaomi itu sendiri. Jelas banget, di sini Xiaomi memilih BEP per unit dalam bisnisnya. Lantas apa yang dilakukan oleh Samsung? Samsung di sini membagi segmen Samsung Galaxy mereka dengan jelas dan BP yang terarah. Segmen flagship premium mereka isi oleh seri Samsung Galaxy S dan Note yang sudah menempatkan mereka di harga tertinggi dengan menganut BP per harga dan langsung bertarung dengan iPhone dari Apple. Segmen mid-range dan low entry mereka isi dengan seri Samsung Galaxy A dan M, dan mereka menetapkan BP per unit pada segmen ini dengan mengejar omset penjualan yang banyak. Bahkan Samsung Galaxy A10 merupakan smartphone paling laris di tahun 2019.
Kesimpulannya, Samsung dengan cerdas memilih kedua perhitungan break-even point dalam bisnisnya, sehingga Samsung bisa mempertahankan tahta mereka di puncak penjualan smartphone selama bertahun-tahun. Ada satu lagi hal yang menarik dari Samsung Way ini, di mana mereka menempatkan segmen baru yaitu futuristik eksperimental melalui seri Samsung Galaxy Fold dan Flip mereka guna mempertahankan gelar mereka. Good job Samsung. Samsung Way ini sekarang banyak diterapkan oleh vendor-vendor Android lainnya, sebut saja Huawei, Xiaomi, dan Oppo, walaupun dengan kondisi dan strategi yang berbeda. Sekian video kali ini, gue pamit.